aku tidak ada mempunyai ilmu sedikit pun. Illa ma'allamtana, kecuali sakadar engkau nang mentahirkan ilmu kepada kami. Maka ilmu nang ada di kaya kami ini adalah kezahiran daripada ilmu engkau. Innaka antal alimul hakim, sungguhnya engkau bersangatan alim, lagi bijaksana. Tidak ada sesuatu pekerjaan engkau melainkan ada mengandung hikmah kebaikannya. Wa ba'du, kemudian daripada itu, pada makanan akan datang ini, kitabun adalah tulisan, nafisun yang digemari di dalamnya, saghirul hajmi kecil banar jisimnya, kabirul qadri besar banar isinya, dominat hujumlatun solihatun mengumpul akan dia, mengandung akan dia kitab sada oleh jumlah daripada nang bagus-bagus, mimma kana alaihi salafus salih, daripada sesuatu yang di atas sesuatu itu orang-orang salaf yang saleh, orang-orang dahulu-dahulu yang saleh. Min sifati muamalatihim ma'allahi ta'ala wa ma'a khalqih, yaitu daripada sifat-sifat bermuamalah mereka itu orang soleh dengan Allah Tuhannya dan dengan makhluk-makhluk Allah. Kitab ini mengandung akhlak, bagaimana orang-orang dahulu nang soleh-soleh, orang-orang nang sukses di dalam apa pekerjaan mereka, orang-orang yang berhasil baik atas apa pekerjaan mereka. Baik mereka itu sukses beribadah kepada Allah, demikian sukses pulang menghadapi makhluk-makhluknya ini, sehingga habis umur mereka. Nang di dalam Al-Quran itu, duribat alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka itu selalu ditimpa oleh kemunduran dan kehinaan, kerendahan dan kekurangan, karena mereka itu tidak berhubungan dengan Allah dan tidak berhubungan dengan makhluk Allah. Kita hendak berhubung dengan Allah kada bisa, kita hendak berhubung dengan makhluk kada bisa, kalau tidak ada orang dahulu kala mencontoh tuladankan kepada kita. Maka bagaimanakah orang dahulu sebagai contoh tuladan yang diikut oleh kita sekarang ini, supaya kita jangan sampai duribat alaihimud dillah aynama tuqifu, supaya kita di mana berada tetap terhormat, baik kita berada di rumah maupun berada di tanah, maupun berada kita itu di dalam kubur ataupun berada di padang mahsyar, sampai berada di maq'adi sidqin inda malikim muqtadir, tetap kita itu a'launa tinggi, jangan tak ke bawah. Ini contoh tuladan di kitab ini. Wa harrartuhu 'alal kitabi was sunnati tahsirat dhahabi wal jauhari, dan aku ambil intisarinya. Wa harrartuhu, dan aku bersihkan akan dia, atau aku ambil intisarinya, atau aku bersihkan akan dia kitab ini. Alal kitab was sunnah, mengambil Quran dan hadis. Jadi akhlak-akhlakul karimah yang di dalam kitab ini dipetik daripada Quran dan hadis, dikeluarkan daripada Quran dan hadis. Jadi barang siapa mengamalkan akan akhlak-akhlakul karimah yang di kitab ini, maka sama lawan mengamalkan apa yang dalam Al-Quran. Kalau Rasulullah SAW akhlaknya itu adalah Al-Quran, sebagaimana dikatakan oleh Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran maksudnya. Apa yang bagus di Quran itu dilaksanakan, apa yang tidak bagus dijauhi Rasulullah. Oleh sebab itu Rasulullah dipuji Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau itu di atas perangai yang mulia, yang besar. Jadi Rasulullah SAW itu dipuji akhlaknya. Maka apakah akhlak-akhlak di Quran itu dan di hadis itu? Ini di kitab sini sebahagiannya ada dibuat sini. Aku
aku ujasirin akan membersihkan itu tahrirat dahab sebagaimana aku membersihkan emas daripada nang kotor-kotorannya, wal jauhar membersihkan jauhar permata, membuangi segala macam nang kadal. Jadi artinya nang di dalam kitab ini bagus-bagus semuanyaan akhlaknya itu. Jadi kita sekarang ini adalah membina akhlak nang murni, kita membina mental seperti supaya kita bagus semuanya, supaya menjadi orang yang terpuji, menjadi orang yang terhormat, mulai kita di dunia sampai kepada kita di akhirat kelak. Jangan hanya kita mulia terpuji di dunia saja, tapi kita kalau sudah mati ada baguna lagi. Atau kita sudah mati hanya baguna, lagi hidup nang kayak ini ada baguna. Jangan. Supaya di dunia baguna, di akhirat di dunia baguna juga. Ini kitabnya yang menunjukinya. Lah, ini pembinaan akhlak ngarannya kitab ini. Kalau keluar daripada Quran dan jadi barang siapa menantang akan akhlak yang akan datang, maka sama dengan menantang sebahagian Quran dan hadis. Na'udzubillah min dzalik. Maka barang siapa mengamalkan, menerima dengan ridha, dengan menjunjung akan apa segala akhlak yang akan datang, maka orang itu mengamalkan Quran dan hadis. Wa dzalika bermula tahrir tadi bihasabi fahmi hadat ta'lif, sekadar aku memaham Quran dan hadis. Waktu aku menyusun kitab ini, mengambil Quran dan hadis, sekadar pahamanku. Bahwa maka ia kitab ini kal kitabil musammal minhaja lil Imam Nawawi fil fiqh. Sama lawan kitab yang dinamakan minhaj yang dikarang oleh Imam Nawawi. Itu semuanyaannya fiqh minhaj karang Nawawi itu adalah tahrir daripada Quran dan hadis. Kalau Quran dan hadis itu ditahrir oleh Imam Nawawi di masalah bidang fikih, maka aku mentahrir akan Quran dan hadis itu di bidang akhlak. Jadi inilah dakwah yang isinya adalah akhlak. Karena Quran itu mengandung seluruh bidang. Kalau kita hendak mengambil akhlak, nah ini ayatnya. Hadis, ini hadisnya. Kalau hendak mengambil hukum fikih, ini ayatnya, ini hadisnya. Kalau hendak artinya bicara tauhid, ini ayatnya, ini hadisnya. Dikumpul-kumpul oleh orang yang dibagi-bagi Allah Ta'ala tulis apa, nangka itu bahagian. Apa fakama anna ulama al-asli yuftunan nasa bima fihi wa ma hawa min at-tarjihati kadhalika ulama us-sufiyyati radhiyallahu anhum yuftuna bima fi hadzal kitab minan nuqulil muharraratil jayyidati. Maka sebagaimana bahwasanya ulama-ulama setiap masa mereka itu selalu memberi pitua akan masyarakatnya dengan sesuatu yang di dalam kitabnya itu. Tiap-tiap ulama-ulama mengarang kitab. Kitab itu isinya untuk memberikan nasihat lawan ulang nang di masa inya. Wa ma hawa, dan sesuatu hawa yang mengandung ia kitab minat tarjihat daripada kata-kata yang dilebihkan. Kadarika seperti demikian ulama usufiyah, ulama-ulama akhlak radhiyallahu anhum. Ulama usufiyah maksudnya ulama akhlak. Karena tasawuf itu sebenarnya adalah akhlak. Bagaimana disebutkan dalam kitab Kifayatul Asya, inna tasawufa kullahu lahuwal adab. Semuanya tasawuf itu semuanya adalah akhlak. Karena orang alim sondar akhlak, maka kurang sempurna. Kalau orang berakhlak tapi kada alim, mustahil. Karena setiap orang berakhlak pasti berilmu. Tapi kada semua orang berilmu punya akhlak. Oleh sebab itu, Rasulullah disebut dalam Quran, bagaimana ayat dibacakan tadi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan la'ala ilmin azim, tetapi la'ala khuluqin azim. Walaupun rupa Rasulullah itu baik, tapi tidak disebutkan wa innaka la'ala wajhin azim, kada wajhin hasan kada. Walaupun Rasulullah itu turunannya mulia, tidak disebut wa innaka la'ala nasabin syarif, tidak, tapi wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka sangat berbahagialah kita sekalian kaum muslimin dengan adanya kitab yang sekarang di hadapan kita. Yang kita dengari, kita baca, kita lihat, kita perhatikan bersama-sama, alhamdulillah. Walaupun kitab ini menurut kabar di Jakarta tidak dicetak, tapi alhamdulillah kita dicetak akan orang 1000 biji. Alhamdulillah, gratis dia menerimanya. Jadi insyaallah ta'ala kalau sudah kita selesai membaca kitab Imam Ghazali, masuk kepada kitab karangan Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Semoga kita mendapat akan barokah-barokah daripada orang-orang yang diberikan Allah berkat, dan mudah-mudahan
hati kita ditambah Allah cinta, mahabbah, ta'alluq kepada orang-orang soleh, sehingga kita termasuk dalam hadis Nabi, almar'u ma'aman ahab, atau orang itu serta orang yang dicintai hatinya. Sekali lagi kita mengharap mudah-mudahan Allah menambah-nambah kecintaan hati kita kepada orang-orang soleh. Semoga kita dikumpulkan Allah dengan orang soleh. Kalau kita memandang amal, ilmu, ibadah kita jauh, kita tidak ada jalan kecuali dengan mengambil berkat mereka itu, mengambil syafaat mereka itu. Tetapi kalau kita betul-betul hendak dapat syafaat, berkat mereka, maka tidak ada jalan kecuali kita jangan mengiktirat apa-apa perbuatan perkataan mereka. Bahkan kita terimalah, kita cintailah. Maka sebelum kita mendengarkan kitab ini, maka lebih dulu bersihkanlah dada dan hati kita daripada iktirat, daripada menentang. Karena kalau kita belum bersih hati daripada iktirat dan menentang, maka kita akan tidak dapat berkatnya kitab ini. Walaupun nantinya bertentangan lawan pekerjaan kita, apa-apa nang cegardi dan sehat akan ini, maka kita bakalah aja sudah. Baik baturut orang nang menasehati, karena kita ini jikalau tidak ada orang nang menasehati, maka sama lawan orang akma tidak ada mempunyai qaid, atau sama lawan orang nang kabur mata kalau bisi kaca mata. Maka untunglah orang nang kabur mata selama masih ada dokter mata. Kayak orang berpidato jelah. Pinabalain hari ini parut kata lainnya hari ini, awak kata pinyaman juga, pikiran kata pinyaman juga, nak kawin pulang apa ini. Fa ini kadzalika ulama usufiyah radhiyallahu anhum yuftuna bima fi hadzal kitab minan nuqulil muharraratil jayyidat. Seperti demikianlah ulama-ulama akhlak, ulama-ulama mental setertwil, mereka itu radhiyallahu anhum selalu memberikan fatwa akan orang-orang yang sezaman lawan mereka. Apa fitwanya? Yaitu dengan isi kitab ini. Minan nukul, daripada perkataan-perkataan yang diambil, al-muharrarat yang sudah dibersihkan, al-jayidat yang sudah dijamin bagusnya. Fa inni sayyatu akhlaqahu bi af'ali salafis salih minas sahaba wat tabi'in wal ulama'il amilin radhiyallahu anhum ajmain. Karena bahwasanya aku, kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, aku telah memperkokoh akan akhlak-akhlak yang di dalam kitab ini dengan perbuatan-perbuatan orang-orang soleh yang dahulu kala, dari sahabat Nabi dan tabi'in dan ulama il-amilin radhiyallahu anhum. Bukan aku mengarang kitab ini sependapatku sendiri, kada. Aku sudah melihat kayak mapa sahabat, kayak mapa tabi'in, kayak mapa ulama amilin. Karena orang itulah yang disebutkan Nabi dalam hadis khairukum qarni tsummal ladina yanahum tsummal ladina yanahum. Sebaik-baik kamu, seutuh-utuh manusia, yaitu manusia yang di zaman aku. Kemudian orang yang menggiring mereka, kemudian orang yang menggiringi akan mereka. Atau dalam Quran itu apa tadi? Di dalam Quran disebutkan apa lagi? Itu ayat Qurannya ada was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Ini wa bima manallahu, selain daripada akhlak-akhlak sahabat dan tabi'in ulama amilin yang aku buat di sini, dan ada lagi akhlak yang diberi Allah kepada aku, yang aku kawa memakainya dengan izin Allah, aku buat juga di sini. Artinya bukan akhlak-akhlak di diri orang aja, akhlak di diri aku pun nang aku diberi Tuhan aku kesahakan juga di sini. Oh, kenapa pian mengesahkan akhlak pian di dalam kitab ini? Aku mengesahkan di sini. Pertama karena merasa syukur kepada Allah Taala dan melaksanakan firman Allah, wa amma bi ni'mati qabla hadits, dan melanaskan apa fadhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Dan karena aku mengharapkan akan saudara-saudaraku yang di belakang atau yang sejaman, supaya mereka itu kawa juga menurutnya. Karena aku kada hendak masuk surga selongonan, aku hendak bersama-sama. Ini dasarnya sidin ini membuat tadi akhlak yang digawi sidin. Wa bima manallahu ta'ala alayya litakhalluq bihi awa ila dukhuli fi tarfi mahabbatil qaum. Tetapi aku dapat akhlak yang bagus itu, yang diberi Tuhan itu tadi adalah di dalam permulaan aku mencintai akan orang-orang yang ahli akhlak. Sebelum aku memperhatikan mencintai kepada orang soleh, maka aku pada kawa melaksanakan akhlak-akhlak yang soleh. Jadi aku memadahkan di dalam kitab ini, aku nang jadi kawa berakhlak baik
karena aku ada mempunyai modal di hati, yaitu cinta lawan orang yang akhlaknya baik. Jikalau aku mengiktirat, menentang, memusuhi, akan orang yang berada, tidak akan aku dapat akhlak yang baik. Itulah diperhatikan lebih dulu. Jadi kalau kita sekarang mau akhlak baik, mau meningkat baik, mau dapat kemuliaan dunia akhirat, maka kita cintalah dulu orang-orang yang baik itu. Insya Allah lagi akan dapat kita tunggal di kita menurut jejak langkah mereka. Karena menurut kebiasaan tradisional, bahwasanya tiap-tiap orang menurut pasti cinta kepada yang diturutnya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, itu kata seorang perempuan Rabi'atul Adawiyah. Para hadirin yang berbahagia, khaufan ayyaqula ba'dul muta'annitin kaifa ya'muruna fulanun bitakhalluqi bi akhlaqil qaum wa huwa nafsuhu lam yaqdir ala hadhil akhlaq. Aku membuat akhlak yang aku pakai dibuat di kitab sini, diantaranya aku takut kalau ada kata-kata timbul daripada sebahagian orang yang muta'annitin, yakni at-talibina zallati, orang yang mencari-cari kesalahanku. Kalau ada orang yang ketujuh mencari kesalahanku, melihat kitab karanganku ini, lalu beliau berkata, ujar beliau, bagaimana Syekh Abdul Wahab Sa'rani menyuruh kita di kitabnya dengan mengerja akhlak ini pada hasilin sendiri kada menggawinya. Jadi oleh sebab itulah, supaya orang tidak diberikan kesempatan untuk menyambat aku buat inilah nang aku pakai akhlaknya, supaya orang jangan lagi menuduh aku menyuruh orang tapi aku kada menggawinya. Artinya aku menggawi nang sebelum aku menyuruh orang. Ya kalau aku menyuruh orang kena begini, aku sudah menggawi. Jadi terpaksa aku ucapkan, aku sudah menggawi. Ya kalau tidak, saya kada patut Jepang menyambat aku begawin itu. Cuma sekira orang kan menyambat kenapa aja menyuruh aja ke tolong kadang gawe, lalu dibuat jiwa. Nah itu selain daripada itu tadi Pak Amma bin Ni'mat al-Qabi hadis tadi, ini khaufan tadi. Pali dari maka karena aku khauf tadi, sarahtu maka aku terang-terangan bikasirin minal akhlak, dengan menguya segala akhlak yang banyak. Allati manallahu ta'ala alayya duna akrami. Akhlak itu saling banyakan. Allah menganugerahkan ke awakku sehingga aku kawa melaksanakannya. Duna akrani, tapi orang nang sepadan lawan dia aku di zaman itu kasihan ketinggalan, kada kawa melaksanakannya. Jadi bukan aku ini pada hebat, bukan aku menghina orang yang sejaman, tidak. Aku ini takut kalau tidak disambat orang mengucapkan kada menggawi. Bukan aku menghina lawan kawan-kawan kada. Wah, lalu aku berkata di kauli, wa hadza khuluqun gharibun lam ajid man takhallaqa bihi fi hadzal zaman ghairi. Karena di kitab sini aku sebut bermula akhlak ini gharibun, sudah tidak diperhatikan lagi. Aku kada melihat orang-orang yang di zaman aku memakainya selain daripada aku. Bukan aku sombong, tapi aku artinya tahaddus bin ni'mah. Nah itu benar aja. Tambihan, naninya lah. Tambihan lisami'in. Aku menjaga akan bagi si pendengar ala takhalluqi bi, bahwa aku sudah memakai. Wa annani ma da'autuhum illa takhalluqa bi. Atta ila takhalluqi bihi illa ba'da takhalluqi bihi. Dan aku kahada berdakwah kepada manusia-manusia supaya memakai akhlak itu sesudah aku memakai dulu. Jangan ikam anggap aku menyuruh orang berdakwah tapi aku belum lagi menggawinya. Jadi jin paksa aku buat, aku sudah menggawi itu. Jadi ikam turutilah, minta kesahnya. Dan kalau aku katakan di sini dikit benar artinya orang yang menggawi di zamanku atau tidak ada lagi di zamanku orang yang memakai ini, itu maksudnya bukan aku menghina kepada orang kada, supaya ikam artinya memperhatikan itu. Ini sudah akhlak yang baik ini diperhatikan, mengertilah ya. Kalau umpama obat, ada obat yang manjur anak liga rumah, maka terpaksa aku mengatakan ini obat yang manjur, aku sudah memakannya dan aku merasa sigar bugar, tapi orang sekarang kenapa kada memperhatikannya. Jadi supaya yang lain itu selalu memperhatikan lawan obat itu, ternyata ada aja kalau kaja mintu kisahnya nih. Walaula dzalika lakana al-aula bina katma dzalika anil ikhwan. Ya kakada lantaran nang tadi, lantaran takutan kalau tidak dipadakan orang aku ini menyuruh kada memakai,
atau lantaran orang artinya apa kalau tina kada perhatikan kena ya kayak kakak itu harosa nang pastinya lawan dia aku ini menyembunyikan aja kalau sepang dikuya-kuya tapi lantaran nang tadi terpaksa kuya. Nah itu mana aku menggawi nang ini aku menguya akhlak nang baik nang aku gawi ini bukan aku aja ada di si kawalku pun ada juga nang kayak itu. Nah itu kabakiyati a'malina bagaimana amal-amalku pulang allati lam nara man yatlubu iktidabina fiha dan sebagaimana amalku pulang nang aku pada melihat artinya akan orang yang menuntut mengikut dengan dia padanya illa faidata fi izharil amal illa li alisain karena tidak ada faedah lamun kita menggahirkan amal atau menggahirkan akhlak kecuali ada faedah dua apabila nang dua ini tidak ada percuma kita menggahirkan amal percuma kita menggahirkan akhlak atau rusak atau tidak diperintah. Adapun kita diperintah menggahirkan amal diperintah menggahirkan akhlak nang baik karena dua sesuatu lain tidak. Pertama imma liyaqtadiyan nasu bil abdi fiha wa imma liyuzhiraha min babi syukrillahi ta'ala la ghairu. Nang pertama supaya manusia bisa mengikutinya amun kada dipander orang kada tahu mun orang kada tahu ada kau ngikut jadi terpaksa ditahwakan. Nah padahal menahwakan itu asalnya kada boleh termasuk riya tapi bukan riya menahwakan ini disuruh karena supaya orang mengikuti. Sebab itulah orang ulama-ulama itu bisa berbicara lawan muridnya. Aku sekolah bahari ini. Aku beri mutalaah sekian malam. Aku bahari mengaji sekian guru. Aku supaya murid ini mengikut. Boleh membahirakan amal, boleh membahirakan akhlak untuk diikuti. Kada tersalah lawan hukum. Baik hukum Allah Ta'ala, hukum artinya apa adab kan Allah kada tersalah itu. Atau yang kedua, kenapa jadi membahirakan? Padahal orang kada kawan nurut juga. Orang kada kau memakai juga tapi seorang kada pakai karena semata-mata melaksanakan kewajiban la in syakartum la azidannakum syukur kepada Allah wa amma bi ni'mat rabbika fahaddits sudah tahu aja nang dudukan ini kada kawa jual menurut bahkan apa pakai juga para namanya nyukuri benar aja lain daripada dua macam itu maka kada boleh kita menggahirkan amal kada boleh kita menggahirkan akhlak. Nah itu saya wa ka'anna lisana hali yaqul bi kulli muta'annidin unzur ya akhi fi akhlaqi fama wajadtani ya akhi mutakhalliqan bi fatakhallaq bi wa ma baqiya laka udrun seakan-akan halku itu berkata bagi orang-orang yang mencari-cari kesalahanku wahai saudara seagama jika melihat akhlak-akhlak diriku apabila aku ini memakai lawan akhlak nang aku pandar di kitab ini maka ikam turutilah tidak ada lagi bagi engkau alasan untuk menyambat aku iya kan katanya orang tadi menyambat kenapa beliau menyuruh tapi beliau tidak memakai kalau sudah aku berbicara nah inilah pakaian kuna kan ikam kada kawal lagi nak madakan aku kada memakai tinggal ikam lagi menurut kadanya aku menyuruh turutilah artinya aku sudah menggawi mengertilah aku sudah menggawi di antara akhlaknya Sayyidi Syekh Abdul Wahab Sya'rani Sidin ada mempunyai anak beberapa di antaranya ada ngarannya Abdurrahman maka hati Sidin ada sedikit terganggu karena melihat keadaan Abdurrahman pada mau umpat mengaji sedangkan orang-orang jauh-jauhan nang parak-parak tanyaan mengaji anak seorang sendiri kenapa kada mau umpat mengaji maka aku jadi sakit hati pada waktu malam tengah malam aku memikirkan anakku ini datang suara kada dilihat orangnya ujar suara serahkan anak engkau kepada aku maka aku tafwid kepada Allah ya Rabbi ya Tuhanku Abdurrahman ini anakku pada zahirnya makhluk engkau pada hakikatnya aku serahkanlah urusannya kepada engkau niatanku supaya ini menjadi dua orang yang alim karena kalau menjadi orang yang alim bisa takut kepada engkau kalau kada alim kada bisa takut wani lawan engkau maka rugi kena dirinya maka ya Allah kuserahkanlah Abdurrahman kepada engkau maka sesudah itu aku guring besokannya aku bangun lalu sekalinya majelis taklimku sudah bersih dan kemudian kitab-kitab sudah bersusun kulihat mana Abdurrahman kada ada lagi di peguringan nang sudah guring ini kada guringnya kada ada
di tanah kadada sekali kulihati dibuncu duduk mengikuti kitab sebelum kawan-kawan yang datang. Siapa tukang buka jendela? Abdurrahman. Siapa tukang urai tikar? Abdurrahman. Siapa tukang sesapu? Abdurrahman. Ini berkat aku menyerahkan tengah malam anak Abdurrahman kepada Allah. Maka apa yang aku maksudkan? Lebih daripada itu. Nang aku maksudkan inya umpat mengaji, sekalinya menjadi pembantu majelis, menyapui mulai tikar, membuka jendela apa semuanya. Maka setelah itu Abdurrahman mengaji beberapa hari, maka ilmunya lebih daripada kawannya yang mengaji terdahulu puluhan tahun. Nah inilah akhlak aku terhadap mengaduh anak buah, aku serahkan kepada Allah. Bukan aku mengurus anak dengan nafsuku, bukan aku mengurus anak dengan kepintaranku, tapi aku mengurus dengan Allah Tuhanku. Kuserahkan kepada Allah. Maka wahai saudara-saudaraku sekalian, hendaklah kamu mengurus anak buah engkau yang sudah di luar utak, hendaklah kamu tengah malam bangun, doakan, serahkan kepada Allah dengan menangis dan sebagainya. Bagaimana orang yang lama di lautan dari menyerahkan anak kepada Allah Ta'ala. Jangan menyerahkan anak kepada makhluk. Kalau menyerahkan anak kepada makhluk, Masya Allah, da'ufat salib wal madlub, sama dia. Ada bandingan zaman dahulu sindiran. Bukan orang dahulu salah kata, tapi sindirannya. Yaitu Nabi Allah Musa menyerahkan rakyatnya pada Nabi Allah Harun. Sekalinya terjadilah itu menyembah akan apa? Anak sapi. Artinya kita berataan, janganlah menyerahkan hati kepada hanya makhluk. Hendaklah serahkan hati kepada Allah, baik anak kita, bini kita, dan selainnya. Apalagi orang-orang yang di bawah wilayah kita. Kita sekarang sudah tua, kita sekarang sudah dapat panggilan Azrail akan kembali ke alam baka, maka janganlah gair bahwasanya orang yang akan ditinggalkan ini tetap marhum bila Allah Ta'ala rahmat, bila Allah berkat. Asal kita serahkan kepada Allah. Sewaktu kita ada dan sesudah kita ada, tetap serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu cara-caranya lamun hendak selamat. Jangan sampai kita menyerahkan kepada seorang nang mati, nang garing, nang macam-macam juga. Karena itu Rasulullah SAW itu menyerahkan umatnya, umati kepada Allah. Di waktu sidin hendak batiti ada naik ke atas napa borak, dan demikian juga waktu sidin hendak akhir umur, didengarkan oleh istrinya yang tercinta Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya ummati. Kemudian sesudah beliau kalau bangun daripada kubur, apa dikata Rasulullah? Sesudah Jibril menjawab, ujar Nabi ini hari apa? Ujar Jibril ini hari kiamat. Apa katanya Rasulullah? Ummati. Hanya menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Itulah akhlak yang jarang dipakai orang sekarang. Ujar Syekh Abdul Ghani, sekarang orang banyak apabila sudah ada terjadi anak buah yang pina nakal dan sebagainya, lalu menyerahkan kepada seorang manusia itu luput. Serahkan kepada Allah, bangunlah tengah malam, pintakan kepada Allah, serahkan kepada bengkel yang raja bengkel, maka yang rusak itu tahu akan baiknya aja kena. Kayak itu ini akhlak ini jarang terpakai. Jadi aku memakai sudah babuk cinta ini, jadi turutilah jadi aku menyuruh kamu menuruti, aku sudah menggawe buktinya adalah mana kok. Itu karena di antaranya di kitab-kitab nih. Nah, ambil itu apa lagi terus. Berhubung artinya Bapak Saudara hadirin yang terhormat lagi berbahagia, keadaan kesehatan saya ini sangat kurang, maka dengan kita dulu pengajian hari ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan berkat manfaatnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ارحمنا اذا صرنا من اصحاب القبور. اللهم ارحمنا اذا صرنا من اصحاب القبور. اللهم ارحمنا اذا صرنا من اصحاب القبور. اللهم اكرم هذه الامه المحمديه بجميل عوائدك في الدارين اكراما لمن تعز. اللهم انت خليفه في الأهل والولد. اللهم أنت الخليفة في الأهل والولد. اللهم أنت الخليفة في الأهل والولد يا رب العالمين. اللهم أنت الوكيل يا نعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. سير الله العايد عروسي، سير الله شمس الشموس، سير الله محيي